Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Channelnya para tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan berita yang dimuat oleh ayobandung.com terkait dengan nasib tenaga honorer tahun 2023. Apakah diangkat seluruhnya menjadi aparatur sipil negara P3K? Berikut ini pernyataan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Untuk informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara utuh video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, para pegawai non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer saat ini tentu menunggu nasib agar bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara P3K. Kendati demikian, penyelesaian persoalan tenaga honorer dari pemerintah sampai dengan saat ini masih belum menemui titik terang, sehingga dengan demikian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara selaku leading sektor atau institusi yang bertanggung jawab atas penyelesaian tenaga honorer tahun 2023 ini angkat bicara. Dalam salah satu rapat yang dihadiri oleh DPR RI, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, Menteri setidaknya terdapat beberapa pertimbangan yang akan dijalani oleh pemerintah di dalam penyelesaian persoalan tenaga honorer. Pertimbangan tersebut menentukan kebijakan akhir atau kebijakan final terkait dengan penataan pegawai non-ASN tahun 2023. Adapun dalam pertimbangan tersebut setidaknya terdiri dari 4 hal, yakni sebagai berikut. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah nanti sedapat mungkin akan menghindari pemutusan hubungan kerja secara massal. Jadi rekan-rekan sekalian tidak perlu khawatir oleh karena memang sudah diupayakan agar rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 ini per November tahun 2023 sedapat mungkin dihindari pemutusan hubungan kerja. Jadi apakah nanti hanya berubah nama atau seperti apa, sampai dengan saat ini belum ada kebijakan final, akan tetapi diupayakan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal. Kemudian yang kedua, tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini. Tentu gaji dan tunjangan yang diterima oleh rekan-rekan para tenaga honorer saat ini nampaknya akan aman oleh karena memang pemerintah mengupayakan agar tidak ada pengurangan gaji dan tunjangan yang diterima. Kemudian yang ketiga adalah menghindari pembengkakan anggaran. Jadi pembengkakan anggaran tentu ini juga dihindari oleh pemerintah di dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer saat ini. Serta yang keempat adalah sesuai dengan regulasi yang ada. Sampai dengan saat ini regulasi yang mengatur terkait dengan tenaga honorer hanya ada pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pemerintah tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 4 pertimbangan tersebut nampaknya akan diambil berdasarkan masukan yang diterima oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang dihimpun dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari DPR RI serta stakeholder lainnya yang berkaitan. Nah, rekan-rekan sekalian, selain itu dalam prosesnya pemerintah juga akan mempertimbangkan berbagai hal. Yang pertama, penyelesaian persoalan tenaga honorer itu tidak mengganggu pelaksanaan pemerintahan. Yang kedua, mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM aparatur sipil negara. Serta yang ketiga adalah memberikan seluruh kesempatan kepada setiap warga negara untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Sehingga dengan demikian pemerintah sampai dengan saat ini belum mengambil keputusan resmi terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan. Yang real terjadi saat ini faktanya adalah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer masih sebatas melaksanakan seleksi aparatur sipil negara, yakni P3K dan pegawai negeri sipil. Di dalam proses seleksi tersebut pegawai honorer diikutsertakan dengan beberapa syarat dan aturan passing grade yang telah ditetapkan.
Rekan-rekan sekalian, demikian informasi terkait dengan pernyataan Kemenpan terkait dengan nasib tenaga honorer pada tahun 2023 ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video berikutnya.